Tuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali di program sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar bersama saya, Hamdani, Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Utara tahun 2017. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat Selamat, pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu Roro. Bu Roro sehat, Alhamdulillah. sehat kan? Oke, selamat pagi adik-adik semua, Pak Made dan Bu Roro. Selamat pagi pada hari ini. Mudah-mudahan kita sehat semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semua adik-adik sahabat rumah belajar. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mata pelajaran matematika dengan topik peluang. Ini materi di kelas 8. Bersama kita pada hari ini sebagai presenter ataupun kita, jadi sekalian adalah Ibu Raden Roro Martiningsih, SPD, MPD, Rumah Belajar dari Provinsi Jawa Timur. Ibu Roro Martiningsih ini juga adalah tercatat sebagai Rumah Belajar Terbaik Tingkat Nasional tahun 2017. Wow, tentu saja kita bangga adik-adik ya. Ini kita bersama Duta Rumah Belajar Terbaik Tingkat Nasional tahun 2017, yaitu sekali lagi Ibu Raden Roro Martiningsih, PDMPD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah seorang guru ataupun tenaga pendidik SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Benar Bu ya, Bu Roro? Oke, terima kasih Bu. Sesi ini adik-adik sekalian, kita mulai pada pukul 10.30 dan nanti akan berakhir 10.30. Tentu waktu 90 menit. Waktu 90 menit ini kita bagi menjadi 3 sesi, yaitu 60 menit akan digunakan oleh ibu narasumber kita atau presenter kita. Kemudian 25 menit untuk tanya jawab. Dan 5 menit nanti untuk closing atau penutup ataupun kesimpulan dari materi kita. Adik-adik, jika ada nanti pertanyaan kurang jelas, silakan bertanya dengan cara klik ikon gambar tangan, atau misalnya ada kendala di jaringan, silakan ketik pertanyaan di kolom chat all partisipan. Adik-adik, pada kajian pembelajaran Duta Rumah Belajar minggu keempat ini, ada yang baru loh. Tentu yang baru bergabung perlu kami jelaskan lagi. Mungkin sudah tahu, apalagi yang terus mengikuti kajian pembelajaran ini. Apa yang baru itu? Ajarnya atau kuis kita harus belajar. Kuis ini bertujuan untuk memotivasi adik-adik untuk memanfaatkan TIK belajar di rumah. Soal yang akan diberikan oleh narasumber pada sesi ini itu sebanyak soal. Tiap soal dijawab benar, Pusdatin Kemendikbud atau Pusdata dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan reward motivasi dalam bentuk pulsa adik-adik sekalian. Pulsa sebesar 25.000 per satu pertanyaan. Jadi total reward pulsa pada hari ini, sesi kita ini itu ada 75.000. Nanti akan dikirim pada bulan Mei kepada adik-adik. Tentu saja melalui teleponnya. Hal yang akan diujikan materi adik-adik sekalian, nanti bisa saja di awal, di tengah, atau di akhir. Atau boleh disatukan secara berurutan. Makanya
mengikuti Sapa DRB ini terus sampai selesai. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita. Oke adik-adik, sahabat belajar, nanti akan ada pertanyaan dari narasumber. Kita nantikan ya, kita tunggu. Pasti pertanyaannya seru ini. Karena yang menyajikan adalah Duta Rumah Belajar Terbaik Nasional tahun 2017, Ibu Roro Martiningsih, SPDI. Oke, pulsanya ada 75.000, ada 3 pertanyaan. Ada yang mau? Tentu saja banyak yang mau. Oke, untuk itu mari bersama-sama dari Ibu Raden Roro Martiningsih, SPD MPD. Untuk itu kepada Ibu Roro, kami silakan. Halo adik-adik, dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Adik-adik jangan lupa, hari ini akan ada hadiah loh, pulsa yang lumayan deh bisa untuk ngisi paketan. Jadi kalian tetap bisa chatting, belajar, main game secara online di rumah. Adik-adik jangan lupa, saya ulangi lagi, hari ini akan ada kuis saat pembelajaran di mana adik-adik akan mendapatkan hadiah pulsa. Lumayan kan? Nah, adik-adik, walaupun belajar di rumah tidak masalah. Ikuti sajian pembelajaran daring dari Duta Rumah. Sebelum akan mengucapkan terima kasih kepada Kak Hamdani sebagai Duta Rumah Belajar dari Provinsi Utara membuka dan sangat baik sebagai moderator. Adik-adik, kenalkan, saya Bu Roro, saya adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur. Hari ini, Kakak akan menjelaskan tentang peluang. Adik-adik, pernah nggak tangga? Tentu pernah, bukan? Ular tangga seperti ini sangat mudah dimainkan. Nah, lihat nih, kelihatan kan di layar ini, saya tepikan. Nah, semuanya tentu sudah pernah main ular tangga. Saat bermain ular tangga, tentu kalian akan menggunakan dadu untuk menentukan jumlah langkah yang harus kalian ambil. Pada proses pelemparan dadu, hasil atau angka yang mungkin muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Adik-adik, halo. Nah, kemungkinan muncul angka saat melempar dadu adalah salah satu contoh peluang dalam pembelajaran matematika. Adik-adik tahu kan dadu ini ada berapa matanya? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh lain dari peluang adalah pelemparan koin. Saat melempar koin, bisa muncul angka, bisa juga muncul gambar. Seperti apa yang tayang di atas. Adik-adik, jangan lupa loh. Saya ingatkan lagi, pada acara ini akan ada hadiahnya pulsa. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik, saat melempar koin, ada 2 buah kemungkinan sisi yang muncul. Yaitu, sisi yang pertama adalah angka, dan sisi yang kedua adalah gambar. Ini contoh dari koin, di mana koin memiliki 2 sisi, yaitu sisi yang pertama angka dan sisi yang kedua adalah gambar. Adik-adik, apa sih peluang itu? Peluang merupakan kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Misal, apabila 2 buah dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu berjumlah 9, nah itu berapa kali? Berapa besarnya? Seperti ini. Mata dadu 9 bisa dari 6 dan 3 atau yang lain. Dalam peluang dikenal pula istilah ruang sampel. Ruang
sampel merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Seperti contoh ini, ada dadu pertama dan ada dadu kedua. Adik-adik, dadu ada 6 mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk dadu yang pertama. Dan dadu yang kedua pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat dua buah dadu dilempar bersama-sama, maka kemungkinan yang muncul adalah mata dadu 1 dan 1, mata dadu 1 dan 2, mata dadu 1 dan 3, mata dadu 1 dan 4, mata dadu 1 dan 5, mata dadu 1 dan 6, dan seterusnya sampai mata dadu 6 dan 6. Di sini ada 36 ruang sampel. Jadi ini adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Jadi di sini jika ada 2 buah dadu dilempar bersama-sama, maka ini adalah hasil percobaan yang mungkin terjadi. Sementara itu, apa sih titik sampel? Titik sampel merupakan anggota yang ada di dalam ruang sampel. Apa sih itu? Contoh, saat pelemparan dadu, tadi yang ini adalah titik sampel, yaitu titik sampel 1, 1. Nah, itu salah satu contohnya. Atau 1 dan 2, itu adalah 1 titiknya. Sekarang kejadian. Apa sih kejadian itu? Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Misal, kejadian jumlah mata dadu yang dilempar adalah 9. Di sini, untuk kejadian itu bisa saja dadunya 6 dan 3, 5 dan 4, 4 dan 5, atau 3 dan 6. Ini adalah kejadian-kejadian yang mungkin dari pelemparan 2 dadu di mana jumlahnya adalah 9. Sekarang kita masuk ke peluang empirik dan peluang teoretik. Adik-adik, apa sih peluang empirik dan peluang teoretik itu? Bentar ya, saya mau escape dulu. Oke, lanjut aja. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Sementara peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin. Untuk peluang empirik, yaitu peluang yang merupakan perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Contoh, saat melempar dadu, kejadian yang sesungguhnya itu seperti apa? Nah ini ya, nah ini. Jika saya melempar sebuah dadu, muncul mata dadu 1, ternyata kemunculannya ada 6. Banyak percobaannya 36. Maka peluangnya adalah 6/36. Jika saya melempar 36 percobaan, untuk mata dadu 2 ternyata kemunculannya adalah 7. Maka nilai peluangnya adalah 7/36. Saat saya melempar sebuah dadu 36 kali, untuk kemunculan mata dadu 5, ternyata mata dadu 5 ini munculnya 4 kali. Sehingga peluangnya adalah 4/36. Bentar ya adik-adik, saya mau coba untuk menghitungnya. And show.
Nah, alhamdulillah. Di sini seperti ini. Untuk mata dadu 3 ini misalnya ya, mata dadu 3. Percobaan yang saya lakukan adalah 36. Ternyata munculnya 5. Sehingga nilai peluangnya adalah 5/36. Adik-adik, sementara untuk mata dadu 4, ketika saya melempar dadu itu 36 kali, ternyata munculnya adalah 8 kali. Sehingga nilai peluangnya adalah 8/36. Untuk mata dadu 5, ketika saya melempar 36 kali, munculnya adalah 4. Maka nilai peluangnya adalah 4/36. Sementara itu untuk mata dadu 6 misalnya ternyata munculnya 6. Banyak percobaannya 36 sehingga nilai peluangnya adalah 6/36. Ini adalah peluang empirik. Sementara bagaimana dengan peluang teoretik? Contoh untuk peluang teoretik seperti ini. Jadi ini adalah ruang sampel yang untuk pelemparan 2 buah dadu. Latihan nih ya. Pada pelemparan 2 dadu setimbang bersamaan, berapakah peluang muncul jumlah mata dadu 6? Siapa yang bisa? Berapa? Silakan ditulis di kolom chat adik-adik. Ini belum kuis, Bu ya? Belum, masih latihan. Nih, pemanasan. Silakan adik-adik. Nah, ini. Untuk jumlahnya 6. Mata dadu jumlahnya 6. Di sini Hilwa menjawab ada 11. Kemudian ini ada yang menjawab 5. Gregory menjawab 5/36. Zahra menjawab 11. Elvira menjawab 6. Elvira menjawab 2. 2 kok ini maksudnya apa ya? Ini juga Elvira 6,6. Oh, mungkin maksudnya 6. Mawe menjawab 5. Coba kita cek ya. Mana aja sih yang tipnya mana ya? Insert. Nah, ini yang 6 ini, yang hasilnya 6 ini kan. Nah, ini dia. Nah, ini. Bentar, saya ya. Nah, ini, bentar. Nah, ini. Lalu, 6 ini. Lalu, ini. Nih, jumlahnya 6, satu lagi ya. Nah, ada berapa nih jumlah muncul yang jumlahnya 6? Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Jawabnya adalah 5. Jadi yang benar adalah Mafei, benar. Kemudian Gregory, benar ya. Jadi ada yang mau nanya silakan. Bentar saya cek siapa yang nanya nih. Kak, boleh nanya? Boleh. Gregory mau nanya silakan. Ditulis di kolom chat saya. Silakan. Gregory kalau mau bertanya silakan ditulis di kolom chat. Ya. Oh, boleh. Silakan.
Silakan Gregory, ditulis di kolom chat. Oke, sekarang kita latihan lagi ya. Nah, pada pelemparan 2 dadu setimbang bersamaan, berapa peluang muncul jumlah dadu 5? Yang jumlahnya 5. Nah, ini nih ada yang bertanya nih. Mawe. 1, 5, 2, 4, 3, 3. Kenapa harus begitu sesuai dadu? Ya, kan ini ada 5 ya jadinya Mawe. Jadi kan karena yang tadi soal yang tadi kan jumlahnya 6. Nah, ini ya Mawe saya ulang lagi. Pada pelemparan 2 dadu setimbang bersamaan, berapa muncul jumlah mata dadu 6? Karena dadunya ada 2, yaitu dadu pertama, ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan dadu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ruang sampelnya adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, 14, 15, 16, dan seterusnya. Maka untuk yang jumlahnya 6 adalah yang jumlahnya 6. Ya ini. 15, 24, 33. Karena kan 1 dan kalau dijumlahkan 6. Jadi 1 ditambah 5 adalah 6, 2 ditambah 4, 6, 3 ditambah 3, 6, 4 ditambah 2, 6, dan 5 ditambah 1, 6. Mawai, bisa dipahami? Oke ya, bisa dipahami ya Mawai? Sementara untuk soal berikutnya, sebentar. Ini ada pertanyaan dari Gregory, kalau ada 100 kotak susu, terus ada 2 hadiah di antara 100 kotak susu itu, berapa peluang agar kita, ya nanti kita bahas ya ini, setelah saya selesaikan ya Gregory, untuk contoh yang ini dulu. Oke? Ini sudah ada yang menjawab untuk soal yang ini. Pada pelemparan 2 dadu setimbang, berapa peluang muncul jumlah dadu 5? Oke. Yang jumlahnya 5, mana ya yang jumlahnya 5? Nah, 1 tambah 4 adalah 5. Oke, mana lagi yang jumlahnya 5? 2 tambah 3 ada 5. Lalu 3 tambah 2. 3 tambah 2, 5, dan ya. Dan 4 tambah 1 sama dengan 5. Ada berapa nih jawabnya? Ada 4. Jadi yang benar adalah Windy. Kemudian yang benar lagi ada Fitria. Ada lagi yang benar Greta, Anissa, Komang. Oke, Mawe sudah paham. Alhamdulillah, Gregory. Oke, nanti ya Gregory sayang. Kemudian Elvina benar, 4. Gregory 4 juga benar. Komang 4. Jonathan 4. Oke, Desi 4. Mawe 4. Elvira 4. Maulida 4. Oke, jadi pelemparan 2 dadu setimbang bersamaan, muncul mata dadu berjumlah 5. Muncul jumlah mata dadu 5 ada 4/36 ya. Jadi ini, sekarang coba lagi ya. Pelemparan 2 dadu setimbang bersamaan berupa peluang muncul jumlah dadu 8 sekarang. Jumlah 8, berapa? Yang jumlahnya 8, ada enggak? Oke, nih. 1,
lagi nih. 2. Bentar ya. 3. 4. Dan 5. Karena ada ruang sampelnya ada 36. Dan ini jawabnya ada 5, maka jawabnya adalah 5/36 ya. Tadi ada yang bertanya, yang benar berapa? Jadi ini adalah 5/36 ya peluangnya ya. 5/36. Karena jumlahnya jumlahnya ada 36 ya ini. Kemudian untuk yang ini, nah, saya kembali ke soal yang pertama. Pada pelemparan 2 dadu setimbang bersamaan, berapa peluang muncul jumlah mata dadu 6? Oke. Tadi di sini ada 5 kan, jadi jawabnya adalah 5/36. Ini adik-adik. Nah, oke. Jadi pada pelemparan 2 dadu setimbang bersamaan, berapa peluang muncul jumlah mata dadu 6 adalah 5/36. Lalu untuk soal yang berikutnya, pada pelemparan 2 dadu setimbang bersamaan, berapa peluang muncul jumlah mata dadu 5? Karena ini ada 4, maka jawabnya adalah 4/36. Ada yang bertanya ya, mana yang benar Kak? Nah ini ya yang benar ya. 4/36 ini bisa disederhanakan menjadi 1/9. Oke. Kemudian untuk soal berikutnya, pada pelemparan 2 dadu setimbang bersamaan, berapa peluang muncul jumlah dadu 8? Karena di sini ada, dijawabnya ada 5, maka yang benar adalah 5/36. 5/36. Seperti ini peluangnya. Oke ya, bisa dipahami ya sayang. Ini pinter nih Maulidina, Gregory, semua pinter yang ada di sini. Alhamdulillah. Oke, sekarang nih coba ya. Pada pelemparan 2 dadu setimbang bersamaan, berapa peluang muncul jumlah mata dadu 12? Yuk. Berapa peluangnya? Yang benar? Yang benar? Ya, pinter nih. Sudah benar nih ya. Jadi yang paling benar nih ya, Windy benar 1/36, Gregory benar 1/36. Kemudian Andreano Stefan 1/36 benar, pinter. Ini juga Desi pinter 1/36 ya. Jadi yang jumlahnya 12. Nih coba ya kita cek, sebentar saya copy dari sini aja biar cepat. Nah ini yang jumlahnya 12 hanya ini kan, 6 dan 6, jadi 6 tambah 6 adalah 12, cuman 1 kan di sini. Nah jadi jawabnya adalah 1/36. Nah, pada pelemparan 2 dadu setimbang bersamaan, berapa peluang muncul mata dadu 12? Jumlah mata dadu 12, maka jawabnya adalah 1/36. Ini yang benar lagi Inka, benar. Kemudian Mawei benar. Komang benar. Fitria benar.
Elvira benar. Maulidia benar. Jonathan benar. Tira benar. Syurun benar. Syurun benar ya. Oke. Kita coba lagi ya, adik-adik. Nah, pada pelemparan 2 dadu timbang bersamaan, berapa muncul jumlah mata dadu 11? Oke, yang jumlahnya 11 mana ya? Nih, 1. Disederhanakan ya, adik-adik. Disederhanakan. Yang paling sederhana. 2. Nah, ternyata ada 2. Jadi jawabnya adalah 2/36 atau disederhanakan menjadi 1/18. Ye, sudah banyak yang benar. Yang benar nih ya. Syurun benar, Maulidia benar. Banyak yang benar nih. Sebentar, saya cek dari atas. Yang benar dari atas ya. Sebentar. Jonathan benar 1/18. Kemudian Najwa benar 1/18. Anissa 1/18. Gregory 1/18. Greta 1/18. Ridho 1. Ridho disederhanakan ya Ridho sayang. Kemudian Windy 1/18. Andreano 1/18. Maya Sari 1/18. Ikomang 1/18. Maulidia 1/18. Syurun 1/18. Elvira 1/18 benar. Adinda benar 1/18. Ridho 1/18. Untuk yang masih belum pas, silahkan dicoba lagi ya adik-adik. Nah, adik akan melanjutkan. Mau dicoba lagi sekali lagi ya ini ya, mau ya? Oke deh, kita coba sekali lagi. Oke, ini saya hapusnya. Ini saya hapus. Berapa muncul mata dadu 4? Nah, ini jumlah mata dadu 4. Pada pelemparan 2 dadu timbang bersamaan, berapa peluang muncul jumlah mata dadu 4? Oke, mata dadu 4. Berapa munculnya? Dadu 4. Nah, ini 4. Nah, 1 tambah 3, 4. Lagi. Ya. Nih. Lalu. Yang jumlahnya 4 adalah 1 tambah 3, 2 tambah 2, 3 tambah 1. Oke. Jadi di sini karena ada 3/36 atau disederhanakan menjadi 1/12. Ore, siapakah yang benar? Oke, saya cek dari atas siapa saja yang benar. Oke. Yang masih belum benar dicoba sayang. Disederhanakan ya. Oke, ini banyak sekali yang benar nih.
Chatnya nih saya lihat dari atas, bentar nih, saya cek dari atas. Petrus 1/12, benar. Gregory 1/12, betul. Andriano coba lagi ya. Ini ada Hilwa 1/12, benar. Elvira disederhanakan ya sayang. Kemudian Yesyurun 1/12, benar. Jonathan dibenerin lagi, kemudian Rida dibenarkan lagi. Dinda disederhanakan ya. Inka dicoba lagi, kemudian Maya. Ya, Bang. 1/12 benar. Jonathan dicoba lagi ya sayang. Kemudian Desi disederhanakan ya. Untuk Windy 1/12 benar. Kita dicoba lagi. Jonathan dicoba lagi. Andreas disederhanakan ya. Desi 1/12 benar. Tira 1/12. Anissa 3/36 disederhanakan 12 benar. Inka disederhanakan ya sayang. Kemudian Ikomang Dwi Valentino 1/12 benar. Jonathan 1/12 Bu, yang benar ya, benar. Mau Lydia 1/12 benar. Siapa ini? Syabila Putri 1/12 benar. Inka Fiona 1/12 benar. Rido 1/12 benar. Feyon 1/12 benar. Elvira 1/12. Najwa 1/12. Oke, dan Greta 1/12. Oke, pintar semuanya. Jonathan semoga jaringannya lebih baik ya, nggak apa-apa, tetap berdoa. Nah, adik-adik, kakak lakukan untuk materinya, mohon di-mute dulu ya, adik-adik biar nggak berisik. Oke, kita coba lagi. Sekarang tadi kan sudah 2. Bagaimana kalau koin? Nah, sekarang kita coba kalau yang dilempar adalah koin. Jika melempar 2 koin. Koin yang pertama dan koin yang kedua. Nah, bagaimana peluang munculnya? Angka dan angka ada 1. Gambar dan gambar juga 1. Sementara itu angka dan gambar atau gambar dan angka ada 2 nih. Oke, jadi pada pelemparan 2 koin, maka yang terjadi adalah angka dan angka, kemudian angka dan gambar. Jadi angka dan angka ini ada 1, kemudian bentar ya. Nah, kemudian angka dan gambar ada 2, dan gambar dan gambar ada 1. Jadi dipahami? Nah, jadi seperti ini untuk pelemparan 2 uang logam. Jadi untuk pelemparan 2 uang logam, bisa yang terjadi adalah angka dan angka ada 1, yaitu ini. Kemudian angka dengan gambar ada 2. Ntar saya tunjukkan. Nah, yang ini. Ntar. Nah, ini dan nah, ada 2 kan? Dan kemudian gambar dan gambar ada 1. Bagaimana dengan pelemparan 3 koin? Peluang munculnya
3 koin seperti ini. Jadi yang pertama modelnya adalah angkanya ada 3. Kemudian angkanya ada 2. Seperti ini gambarnya 1. Bagaimana susunannya? Susunannya adalah angka-angka ada. Lalu angka-angka gambar ada 3. Ya. Ini dan ini. Coba saya. Ya, angka-angka gambar ini. Kemudian ini hanya 2 gambarnya 1. Lalu, nah ini ketemu. Oke. Selain itu ada lagi yaitu, hari ini saya naikkan. Angka gambar. Ada berapa? Ada 3 juga, Kak. Oke, yang mana saja ini? 1, 2, 3. Oke ya, kita cek ya, pakai warna yang lain, coba. Pakai warna lain, coba warna. Oke, warna hijau. Nah, ini. Kemudian mana lagi? Yang gambarnya 2. Ini dan 1 lagi. Nah, ini dia. Oke. Dan yang terakhir adalah gambar. Ada 1. Nah, ini dia. Hurufnya saya kecilkan. Nah, bisa dipahami adik-adik? Oke, saya ulang. Untuk pelemparan 2 koin, maka yang terjadi adalah angka-angka ada 1. Angka dan gambarnya ada 2. Dan gambar-gambar ada 1. Sehingga berapakah peluangnya? Sehingga karena ini ada semuanya ada 4, maka peluangnya adalah 1/4. Untuk yang angka dengan gambar, maka peluangnya 2/4 atau sama dengan 1/2. Dan untuk yang dengan gambar, peluangnya adalah 1/4. Oke, silakan bertanya, Niko. Ditulis di kolom chat, silakan. Niko. Oke, sambil saya lanjutkan ya. Niko boleh bertanya, silakan di kolom chat sementara saya lanjutkan. Oke, silakan Gregory, silakan bertanya, saya cek ya. Pertanyaannya tadi apa sampai lupa Gregory, maaf ya, sebentar saya cari ke atas. Pertanyaan Gregory tadi. Bentar agak jauh ke atas, bentar Gregory, maaf ya. Bentar saya carinya. Bentar ya, Gregory, saya tanya. Oh ini, kalau ada kotak susu, terus ada 2 hadiah di antara 100 kotak susu itu, berapa peluang agar kita bisa dapat hadiah? Oke, Gregory, kan yang ada 2 hadiah ya di antara 100 kotak, jadi
2/100 ya sayang, jadi sama dengan 1/50 peluangnya. Oke Gregory ya, sudah saya jawab ya. Kalau ada 100 kotak susu dan ada 2 hadiah di antara 100 kotak susu itu, berapa peluang agar kita bisa dapat hadiah adalah 2/100 atau 1/50 Gregory. Oke, untuk pertanyaannya, oh maunya dapat 2-2, hadiahnya dapat 2 semua. Peluangnya kan, oke Gregory kan peluangnya kan 1/50. Seperti itu, jadi nggak bisa dapat dua-duanya. Kalau dapat dua-duanya, mungkin gini, Gregory beli 100 kotak susu itu dibeli semua, akan dapat 2 hadiah itu. Oke, tapi yang jelas peluang Gregory adalah 1/50 ya Gregory, seperti teori, jadi adalah banyaknya kejadian per ruang sampelnya. Begitu ya Gregory, bisa dipahami ya? Nanti ya Gregory bahas lebih dalam ya, ini kan masih belum selesai. Oke, Gregory. Sementara untuk peluang dari itu adalah 2/100 atau 1/50. Oke ya, Gregory sayang. Oke, kita lanjut. Oke, untuk peluang pelempar koin adalah tadi untuk munculnya angka dengan angka ada 1 sehingga peluangnya 1/4. Kenapa 1/4? Karena 1 dari angka dan angka ada 1 dan 4 ini adalah ruang sampelnya ada 4. Kemudian peluang munculnya angka dengan gambar adalah 2 karena 2 dari ini yang saya kasih tanda, kakak kasih tanda, dan 4 ini ruang sampelnya, sehingga jawabnya adalah 2/4 atau 1/2. Sementara itu, untuk peluang munculnya 2 gambar, atau gambar dengan gambar adalah 1, sehingga 1/4 peluangnya. Oke, saya lanjutkan untuk yang peluang pelemparan 3 koin. Peluang pelemparan 3 koin untuk yang angka ada 1. Seperti ini. Sehingga peluangnya adalah 1/8. Karena ini jumlahnya ada 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sementara itu untuk yang angkanya 2, gambarnya 1, maka peluangnya adalah 3/8. Lalu untuk yang angkanya 1, gambarnya 2, maka peluangnya adalah 3/8. Dan untuk yang gambarnya ada 3, gambar semua dari 3 koin itu, peluangnya adalah 1/8. Adik-adik, bagaimana jika koinnya ada 4? Bagaimana jika koinnya ada 5? Nah, cara yang mudah adalah dengan menggunakan segitiga Pascal. Seperti ini. Sebentar, ini saya geser. Segitiga Pascal ini adalah untuk membantu menghitung uang pelemparan koin. Maksudnya bagaimana? Nah, untuk 1 koin, ini sudah kakak beri tanda, jadi tadi ini segitiga Pascalnya. Kemudian jika 1 koin
maka yang muncul untuk pelemparan 1 koin adalah peluangnya adalah gambarnya 1, angkanya 1. Jadi peluang gambar saja adalah 1/2. Dan jika angka, maka peluangnya 1/2 juga. Ini adalah untuk 1 koin. Bagaimana dengan 2 koin? Jika 2 koin, maka yang terjadi adalah 1, 2, 1. Jadi, gambar saja ada 1, gambar saja ada 1, jadi peluangnya 1/4. Area kan? Kemudian gambar dan angka atau angka dengan gambar peluangnya ada 2/4 atau setengah. Dan angka saja peluangnya adalah 1/4. Oke, ini adalah segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu membantu kita untuk menghitung segitiga membantu kita dalam menentukan peluang pelemparan koin. Saya ulang ya, segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini ditemukan oleh Pak Pascal. Pak Pascal ini menemukan segitiga ini. Segitiga sangat bermanfaat tidak hanya untuk pelemparan koin, tetapi juga untuk pada pelajaran biologi, untuk perhitungan kuadrat, dan untuk banyak hal. Salah satu manfaat dari segitiga Pascal adalah untuk membantu menghitung peluang pelemparan koin. Jadi segitiga Pascal itu maksudnya apa? Jadi pertama 1, kemudian 1 dan 1, 1, kemudian 1 ditambah 1, hasilnya 2, kemudian 1 lagi, dan kemudian kita tulis 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, dan 1. Bawahnya adalah 1, kemudian 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, dan 1. Oke, adik-adik ya, coba saya beri garis untuk mempermudah. Sebentar saya insert sheet. Nah, jadi 1 dan 1 ya adik-adik. Kemudian bawahnya, nah ini 1 ditambah 1 dari atasnya, hasilnya 2 dan 1. Kemudian kita geser ke bawah. 1 lagi. 1 ditambah 2 adalah 3, 2 ditambah 1, 3, dan 1. Selanjutnya, 1 lagi, kemudian 1 ditambah 3, 4, 3 ditambah 3, 6, 3 ditambah 1, 4, dan 1. Nah, ini untuk pelemparan 5 koin yang ini, untuk pelemparan 5 koin. 1, kemudian dari atas ini angka 5 dapat 1 tambah 4, 5, kemudian 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, dan akhirnya 1. Untuk 6 koin kita menggunakan yang ini. Nah, 1 mulainya, kemudian dari mana angka 6? Angka 6 didapat dari 1 tambah 5.
Kemudian 5 tambah 10, 15, 10 ditambah 10, 20, 10 ditambah 5, 15, 5 ditambah 6, dan akhirnya 1. Ini adalah segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal ini ditemukan oleh Pak Pascal, yaitu untuk membantu menentukan peluang dari pelemparan koin. Jadi seperti itu. Ya silahkan bertanya. Ini Gori-Gore mau menanya. Kemudian segitiga berapa ada 1? Maksudnya yang mana ini? Yang ditanyakan. Jadi Pascal seperti ini ya adik-adik. Ini bermanfaat untuk membantu menentukan peluang dalam pelemparan koin. Kalau koin 1 kita pakai yang ini, jadi koinnya ada 1 kita pakai yang atas sendiri, maka peluangnya adalah angka saja ada 1, gambar saja ada 1. Oke, seperti yang saya jelaskan di sini, kalau 2 koin, kalau 2 koin, oke, koin, maka yang terjadi adalah gambar saja ada 1, sehingga karena di sini jumlahnya 4, 1 tambah 2 tambah 1 ada 4, maka peluangnya adalah 1/4. Kalau gambar dan angka, berapa peluangnya? Maka peluangnya adalah 2, yang ini 2/4. Kenapa 4? Karena ini jumlahnya ada 4, sehingga dia 1/2. Angka saja peluangnya adalah 1/4. Oke, bagaimana jika 3 koin, ini 2 koin ya, bagaimana jika 3 koin? Sebentar, saya kopinya. Oke. Mana jika 3 koin? Nah, ini. Oke. Jadi untuk 3 koin, di sini ada jumlah 8 ruang sampelnya. Saya tulis ya. Ruang sampel ada 8. Dari mana 8? 8 berasal dari 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Sehingga untuk gambar saja munculnya peluangnya adalah 1/8. Kemudian 2 gambar dan 1 angka. 2 gambar dan 1 angka peluangnya adalah 3/8. Oke, dan gambarnya 1, angkanya 2, peluang 3/8. Dan untuk ketiga-tiganya angka, sebentar nih, salah nih. Nah, ketiga-tiganya angka peluangnya adalah 1/8. Oke, ini adalah menentukan bagaimana peluang dari 3 koin. Bagaimana kalau 4 koin? Mudah sekali adik-adik. Tinggal, sebentar ya, ini saya copy. Bagaimana kalau 4 koin? Ini biasanya muncul di UNAS ya. Di UNAS SMP. Oke, kalau 4 koin kita geser, kita pakai yang ini. Nah, ruang sampelnya adalah nih 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 itu 16.
Nah, oke. Ada yang jawab tuh. Gregory, Bu, tadi untuk yang ini 2 pangkat 3, 8. Berarti kalau yang ini 2 pangkat 4 boleh, 2 pangkat 4 ya. Ini 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Sebentar. Ini ada superscript. Oke, bisa. Sehingga hasilnya adalah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Nah, ini ada 16 seperti gambar di segitiga Pascal. Sehingga untuk yang gambarnya ada 4, peluangnya adalah 1/16. Kemudian yang gambarnya 3, angkanya 1, peluangnya adalah 4/16 atau sama dengan 1/4. Kemudian gambarnya 2, angkanya 2, ada 6/16 atau disederhanakan menjadi 3/8. Kemudian yang gambarnya 1, angkanya 3, peluangnya adalah 4/16 atau disederhanakan menjadi 1/4 dan yang angkanya 4, maka peluangnya adalah 1/16. Oke. Vion mau bertanya, silahkan. Gregory? Oke ya. Jadi untuk pelemparan 4 koin secara bersama. Halo. Ya, halo. Silahkan. Kak Roro, kita buka aja sesi tanya jawab gimana? Oh ya, silahkan. Oke. Kita tinggal 20 menit lagi, lebih kurang. Oke, silahkan. Jadi tentang kuis Ki Hajarnya, Kak Roro, nanti mungkin sekaligus ya? Ya, pertanyaan. Ya. Setelah sesi tanya jawab, adik-adik sekalian. Wah, mungkin banyak yang bertanya ini nanti, soalnya sangat aktif ini. Ada Gregory Suryawan, Wawe, Jonathan, Maulida, Sabila, Rido, Anita, Tira, Elvina, banyak sekali yang aktif menjawab tadi Kak Roro. Jadi adik-adik sekalian, Kakak persilakan jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, presenter kita, Kak Roro Martiningsih. Dipersilakan adik sekalian, 20 menit kita waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan yang angkat tangan. Host, please. Boleh angkat tangan, boleh melalui partisipan adik-adik sekalian. Ya. Mungkin bisa disebutkan siapa yang biar dibukain? Belum ada ini atau Bu Roro? sampai sekarang yang angkat tangan belum ada. Belum ada ya, Pak? Oh, tadi coba. ada sudah lagi nih. Oh, gitu. Oke, saya buka kuisnya ya. Kuis kita adik-adik sekalian, boleh Kak, boleh. Boleh ya, oke Pak katanya. Oke. Kuisnya. Saya buka kuis ya. Adik-adik, ya sebelum Kak Roro membuat pertanyaan, perlu diberitahukan kepada adik-adik sekalian bahwasannya cara adik-adik menjawab itu melalui kolom chat. Yang tercepat. Yang tercepat jawabannya. Paling cepat deh adik sekalian ya.
Kemudian cara menjawabnya, ketik Ki Hajar, kalau dia pertanyaan nomor 1. Jadi sekalian ya, Ki Hajar 1 sama dengan tulis jawabannya. A, B, tentu jawaban yang benar. Sekali lagi kakak ulangi ya, cara menjawabnya di kolom chat itu ketik Ki Hajar 1 sama dengan apa jawabannya. Contohnya Ki Hajar 1 sama dengan A. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Demikian juga kalau pertanyaan kedua. Tentu Ki Hajar 2 dengan B kalau jawabannya B yang benar. Dan ketiga juga demikian. Ki Hajar 3 dengan B jawabannya benar. Jelas ya adik-adik sekalian? Jelas. Kami persilakan kepada Kak Roro. Oke, adik-adik, ini soalnya ada 2. Yang menjawab dua-duanya benar, tercepat akan mendapatkan pulsa 25.000 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke kan? Oke kan? Siap ya? Jadi soalnya ada 2. Yang menjawab paling cepat di kolom chat, dua-duanya benar. Yang pertama akan mendapatkan hadiah pulsa. Begitu ya Kak Hamdani? Ya, Kak. Oke. Pertanyaan Soalnya, ya. 3 pertanyaan yang diminta. Ya, langsung dijawab dua-duanya ya. Oke, soalnya adalah pada pelemparan 5 koin, berapa peluang munculnya 2 angka dan 3 gambar? Soal yang kedua. Oh, langsung Kak. Ya, langsung dijawab di kolom chat. Langsung 3-3 ini? Enggak satu-satu? Enggak, langsung 2 harus dijawab semua. Oh. Berarti ini kuis 1 dulu, Bu ya? Ya. Oke. 1 Bu ya, kuis 1 2 pertanyaan. Ya. Oh ya, adik-adik sekalian langsung 2 pertanyaan untuk kuis yang pertama. Adik bisa lihat di screen, pertanyaannya sedang diketik. Oke, seperti itu. Dijawab dua-duanya ya, langsung bersamaan dua-duanya ini. Jadi 2 soal ini harus dijawab bersamaan. Ya, sudah ada yang jawab itu, Kak. Yang duluan jawab Ki Hajar 1, 5/16. Langsung 2-2 deh. Ya, ini Kak, sudah ada ini yang jawab. Jonathan. Jawabannya gimana ini, Kak? Bentar, cek dulu. Dari atas ya. Di sini yang paling atas itu Jonathan. Dicek ya Kakak Hamdani ya. Kak ya. Ya, Kak Hamdani cek ya yang pertama siapa ya. Oke, saya tunggu 1 menit. Belum tentu kok, belum tentu yang atas benar, belum tentu. Yang masih ada kesempatan bagi yang lain, silakan. Silakan, saya tunggu. Adik-adik sekalian, 60 detik. 1 menit. Dua-duanya dijawab ya, adik-adik sekalian. Ini kuis Ki Hajar 1-nya. 2, 3 akan menyusul. Baik, sudah banyak yang jawab ini. Jawaban yang paling cepat, paling benar. Ya. Pulsanya 25.000. Ya. Tapi yang sudah Ki Hajar 1 tidak berhak lagi ngikuti Ki Hajar 2 dan 3 deh ya. Yang sudah menang. Karena nanti Ki Hajar 2 dan 3 yang lain lagi. Baik, sudah banyak yang jawab.
pertama sekali jawab. Hadiah yang disediakan cuma satu kan Kak Ramdhani? 3 Kak, 3. Hadiahnya cuma satu kan? 3 Kak, 3. Loh, Nah, Ki 3 Hajar kan untuk 3 sesi. 3 untuk 3 sesi kan, tadi siang, tadi pagi, sekarang sama yang nanti Kak. kalau pemahaman saya 3 kali ini 3 hadiah Kak, langsung 25. Gimana Kak Made? Gimana Pak Made? Izin Bu Roro, Pak Hamdani, ya hadiahnya ini untuk setiap sesi ada 3 hadiah Bu. Ya. Gitu ya? Ya. Ada Sekarang 3 ada hadiah. 3 ya? Iya, betul. Oh, Ya, so jadi sweet tadi ya? sesi Iya. 1 itu udah ada 3 pemenang. Nah, ini di sesi 2 dan sesi 3 juga ada 3 masing-masing Oh, ada sip. 3 pemenang. Mantap kalau gitu. Mantap. Iya, mantap. Berarti yang sudah menang di kali ini nanti nggak bisa lagi ya untuk memberi kesempatan pada yang lain gitu ya Kak Hamdani? Ya Kak, pertanyaan kedua dari Kakak nanti tidak berhak dijawab pemenang pada jawab Ki Hajar yang pertama ini. Ini Ki Hajar 1. Oke, siap, mantap. Adik-adik, oke sudah cukup ya Kak Hamdani, kita tutup ya. Iya Kak, iya. Terus ya. Terlalu banyak. Oke. Mungkin sudah benar jawabannya ini. Oke, untuk pelajaran 5 koin, berapa peluang munculnya 2 angka dan 3 gambar? Nah, seperti ini. Kita cek jawabnya ya sama-sama. Adik-adik saya bahaskan di sini. Untuk pelemparan 5 koin, jadi ini yang gambar saja. Yang tadi yang ditanyakan adalah 2 angka dan 3 gambar. Oke. Jadi ini gambar saja, kemudian ada 5 gambarnya. Gambarnya ada 4, angkanya 1, dan yang ini adalah gambarnya 3, angkanya 2, ada 10 ya. Jadi sebentar, ini jawabnya adalah 10. 10. 10. Nah, kita hitung nih. Ini kan ini ada 32 ya. 32 kan Kak ini ya, Kak? Ya. Oke. 10 per 32 atau disederhanakan menjadi 5 per 16 ya, Kak? Benar, Kak? Ya. Oke. Bagi 2 ya. 5 per 16. Oke, sekarang pada pelemparan 2 buah dadu, berapa peluang muncul mata dadu berjumlah 7? Oke, kita cek. Mata dadu berjumlah 7. Di sini yang jumlahnya 7 adalah 1 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita kembali ke soal. Yang jumlahnya 7 adalah 1 dan 6. Lalu 2, 5. Lalu 3 dan 4. 4 dan 3. 5 dan 2. 6 dan 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabnya adalah jawab 6 per 36 karena jumlahnya kan ada 36 ruang sampel disederhanakan. Jawabnya 1 per 6. Oke, mohon koreksi Kak Hamdani, benar ya? 16, 25, 34, 43, 52, 61. Oke, jadi banyaknya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 per 36, 1 per 6. Oke, jadi jawaban yang pertama adalah 5 per 16, ini ya harus jawab ini. Maksudnya ini nih. Nah, dan 1 per 6. Oke, kita cek di chat. Yang benar siapa? Ya. Jawabnya harus 5 per 16 dan 1 per 6. Itu yang paling benar Kak ya. Ada nggak Kak yang jawabnya gitu Kak? 16. 5 per 16 sama 1 per 6.
Belum ada nampak 5/16. Ada nih. Ini ada nih yang benar nih. 5/16. Ada nih. Coba aku cek dari atas. Ada. Kayaknya Cahyani, Tira Cahyani Kak ya. Dari atas ya Kak, sudah dicek dari atas Kak. Nah, coba cek lagi. Kalau saya jumpai di sini Tira Cahyani yang lengkap pertanyaannya Kak. Jadi dia yang dapat Kak. Cahyani. Sudah Kak? Ya, sudah deal itu. Ya. Ya, sepertinya ya adik-adik sekalian yang berhasil menjawab dengan sempurna dan paling cepat itu adalah adik Tira Cahyani. Adik Tira Cahyani. Jangan kemana-mana dulu dek ya. Nanti kakak minta data-datanya. Tolong Dek Tira Cahyani. Nanti dicat juga ya namanya buat di situ. Kemudian nama sekolahnya dari SMP mana. Kemudian yang ketiga kelasnya. Baru keempat dari kabupaten kota mana. Selanjutnya yang terakhir nomor HP dan providernya. Nomor HP-nya berapa dan dari provider mana? Telkomsel kah, Indosat kah, M3 kah? Nanti pulsanya dikirim melalui nomor yang adik cantumkan. Kira tolong nanti buat di situ di kolom chat nama, sekali lagi kakak ulangi ya, nama, kemudian yang lengkap namanya ya, nama sekolahnya, yang kedua, kemudian yang ketiga kelas berapa, kemudian yang keempat kabupaten atau kota mana, yang kelima nomor HP dan providernya. Ya, Adik Tira Cahyani, tolong nanti diketikkan 5 datanya itu di kolom chat. Baik. Ki Hajar Roro sudah selesai. Hajar. Oke. Tadi yang nomor 1 yang menang tadi Tira ya Kak ya? Ya, Tira Cahyani. Oke. Bagi yang sudah benar kemarin masih boleh ikut enggak ya Kak? Ya, Kak. Oke, sekarang kuis yang nomor 2. Oke, ini saya hapus. Untuk adik Tira Cahyani, update ya untuk kuis Ki Hajar 2 dan 3 tidak diperkenankan ikut lagi. Kita persilakan bagi teman-teman yang lain untuk menjawab kuis Ki Hajar 2-nya dari Kak Roro. Silakan Kak. Oke, ini. Oke, silakan. Adik-adik, pertanyaannya ada di screen. Nah, nggak usah kakak baca lagi ya. Mungkin semua bisa lihat. Langsung jawab di kolom chat. Cara jawabnya, ingat ya. Jangan salah. Ki Hajar 2. Adik-adik sekalian ya. Ki Hajar 2. Kemudian baru jawabannya. Ketikkan Ki Hajar 2 sama dengan baru jawabannya ya adik-adik sekalian. Ada 2 pertanyaan juga Kak ya. Percaya ini nama sekolah. Oke, masih kita tunggu. Berapa detik lagi? Sudah close kah? Sudah cukup? 2 ya jawabnya, adik-adik langsung 2. Ya, silakan adik-adik sekalian. Ya, sudah ada Kak itu yang jawab Kak. Oke. Dari Gregory Suryawan. Oke, kita bahas ya. Adik, close ya.
Oke, saya tutup, sudah close untuk yang belajar 2. Pada pelemparan 5 koin, berapa munculnya 4 angka dan 1 gambar? 5 koin, 4 angka dan 1 gambar. Ini ada 5 di sini. 5 per 32. 5 per 32. Kemudian, untuk pelemparan 2 buah dadu, berapa peluang mata dadu berjumlah 9? Maka dia adalah 6 dan 3. 6, 3, lalu 5 dan 4, 4 dan 5, 3 dan 6. Sudah nggak ada lagi, sehingga dia ada banyaknya 4, maka peluangnya adalah 4 per 3, 6. Disederhanakan menjadi 1 per 9. Ya, langsung benar Kak. Jawaban Gregory tadi. Yang pertama Oke, 5 per 32 dan 1 per 9. Coba cek Kak. Salah. Nah, yang pertama sudah adalah ketemu? Suryawan. Sudah. Namanya? Gregory Suryawan. Oke, silakan dicatat ya, Kak. Ya Kak ya. Adik Gregory tolong Dek ya. Sebagai pemenang wajib mencantumkan 1 ya. Nama, kemudian nama sekolah, yang ketiga kelas, keempat kabupaten kota, yang kelima nomor HP dan providernya. Ya, untuk adik Gregory Suryawan. Selamat Dek ya. Nanti pulsanya akan dikirim di awal Mei ya, Kak? Ya, bulan Mei. Di bulan Mei Dek ya. Nah, tolong makanya cantumkan nomor HP-nya. Tadi di ini belum Dek Tira Cahyani, nama sekolahnya sudah, kelasnya sudah, nomor HP-nya yang belum. Tira Cahyani sudah ada tuh Pak. Ya, sudah ada. Ya, baru nampak. Bisa di scroll lagi ke atas chatnya. Kabupaten kotanya. Ya, nomor HP-nya Telkomsel ya. Iya itu. Yang 0822 belakangnya 59 itu. 6 00 59. Ya, di Tira. Kakak ulangi ya, nomornya mana tahu salah. 0822 6886 0059. Ya, ini Telkomsel. Oke, terima kasih Tira Cahyani. Sekarang adik Gregory Suryawan tolong juga di kolom chatnya dicantumkan. Ulangi lagi ya, nama 5 bukan 4, 5 lagi nih. Nama peserta, kemudian nama sekolah, kemudian kelas, kabupaten kotanya, yang kelima nomor HP dan providernya. Terima kasih. Yang ketiga, kita sudah dapat Yang ketiga, peluang munculnya 5 angka dan 1 gambar. Itu aja soalnya. 1 aja. Ya, 1 aja. Oke, adik-adik sekalian, sudah ada pertanyaan ketiga. Silakan Ki Hajar 3. Berapa jawabannya? Ki Hajar 3 sama dengan berapa? Oke, sudah ada itu Kak yang jawab. Jonathan Wira. Ya, Jonathan Wira. Jawabannya berapa Kak? Munculnya 5 angka dan 1 gambar pada pelemparan 6 koin. Oke, sudah cukupkah saya close?
Oke, sudah cukup? Sudah ada yang jawab, Kak? Saya jawab ini, kira jawab 1. Gimana, Kak? Kita close ya. 5 angka dan 1 gambar pada pelemparan 6 koin. Oke, saya close. Sudah deal? Saya close ya. Oke. Peluang munculnya 5 angka dan 1 gambar pada 6 koin. Oke, ini pembahasannya di sini. Nah, 5 angka ada 6. Ada 6 dan jumlahnya adalah 64. 6 per 64. 6 per 64 atau disederhanakan menjadi 3 per 32. Ini Kak jawabnya Kak. Ya, jawabannya, Kak. 3 per 32, mohon koreksi barangkali saya salah. Ini 2 pangkat 6 atau 64, jadi ini totalnya 64. 64 dia di sini posisinya 6 per 64. Jadi jawabnya adalah 3 per 32, Kak. Jawabnya yang benar. Silakan Kak dicari siapa yang pemenang. Jawabannya 3 per 32. Ya. Jadi jawabannya Dari atas coba dicek. 3 per 32. Coba Kak itu lihat Muhammad Jaki. Jawabnya nggak benar. Muhammad Zaki nih, Muhammad Zaki. Yang pertama. Tapi cara jawabnya nggak benar, Kak. 3 per 32. Saya kan ketik Ki Hajar 3. Oh iya, iya benar-benar. Bentar. Ya. Aku cari deh. Hajar 3. 3 per 32. Ini yang benar nih. Komang. Dwi ya berarti Kak. Jumpa Komang Dwi Kak. Iko Mang. Heeh. Tunggu dulu, Kak. Saya belum jumpa. Dia jawab untuk host dan panelis. Oh, saya nggak temukan dia. Ada Kak di host dan panelis. Ikomang ini dia menjawab kuis Ki Hajar 3. Dia 3 per 32 dia benar Kak. di host, tunggu Kak ya. Pak Toto, benarkah Pak Toto? Halo Pak Toto. Iya, ada kok di saya terlihat juga dia jawabnya 33 per 2. 3 per 32, sorry. Kuis Ki Hajar 3 kan dia sesuai syarat ya, dia sesuai prosedur ya. Kuis Ki Hajar 3, jawabnya 3 per 32 ya. Ya betul Pak Toto. Ya, betul dia jawabnya itu. Kalau yang kuis 3 ini satu pertanyaan aja kan Bu ya? Ya, satu pertanyaan saja. Oke. Oke. Nggak nampak, Bu. Nggak apa-apa, Pak Toto tapi nampak. Oke. Adik-adik silakan. Ya, dia soalnya ngechatnya ke host dan presenter, bukan ke all panelis. Oh, jadi saya nggak bisa lihat ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jadi nanti akan didata. Jadi oleh Oke, Komang chat ke all panelis ya, ke all attendance. Valentino All bisa attendance ya. disebutkan nama lengkap, kemudian asal sekolah dan nomor telepon berikut provider ya. Chatnya ditujukan ke all panelis ya, Komang Dwi ya. Komang Dwi. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 10:36, saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak moderator untuk ditutup. Nah, terima kasih Kak Roro. Adik-adik sekalian, karena waktu kita telah habis, kami atas nama panelis, kita bilang yang pertama presenter, Ibu Aden Roro Martiningsi SPD MPD, dan saya Hamdani,
Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Utara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila di sana sini ada yang kurang berkenan. Kemudian kepada adik-adik yang menjadi pemenang kuis Ki Hajar pada sesi ini, kami ucapkan selamat dan teruslah belajar di rumah. Masih betah kan belajar di rumah? Kami Duta Rumah Belajar akan selalu setia menemani adik-adik. Ingat ya, ikut anjuran pemerintah. Sayangi diri, sayangi keluarga, dan sayangi bangsa dan negara ini. Dengan cara apa? Stay at home. Sementara ini kita berada di rumah adik-adik, kita berdoa mudah-mudahan virus corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya kami atas nama Duta Rumah Belajar mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.